Halo semua, ayo bikin AI kita sendiri bersama Ngoding AI. Selanjutnya kita akan masuk ke perulangan atau for loop di sini. Inti dari for loop ini itu adalah mengulang kode kita beberapa kali. Kita ada dua, for sama while. Nah, nanti ada list comprehension tapi kita bahas nanti ya. Kita coba bahas satu persatu. Gimana sih untuk for loop itu kita bisa mengulang berdasarkan jumlah data yang ada di list kita gitu. Misal contohnya ini. Kita punya range 5. Range 5 itu apa sih? Kita coba cek ya. Range 5 itu dia dari range dari 0 sampai 5. Misal kita bisa rubah ini ke dalam bentuk list. Jadi range 5 ini kalau misal kita rubah ke bentuk list itu adalah 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Python itu selalu start dari 0 dan dia bakal membuat 5 value secara berurut gitu. Kayak 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Ini kan ada 5 nih. Ini bisa kita persingkat jadi range 5 ini ya. Jadi semuanya mirip-mirip gitu. Kita bisa iterasi satu-satu, di mana nanti setiap iterasi atau setiap value-nya kita bisa print loop ke berapa. Kita coba eksekusi ini ya. Nah, misal seperti ini. Loop ke 0, loop ke 1, loop ke 2, loop ke 3, loop ke 4 gitu. Nah, ini eksekusi pakai for loop dengan range 5 gitu. Misal di atas kita punya fruits ya. Kita punya fruits ya. Fruits itu nilainya ada, belum kita start ya. Coba kita start dulu. Kita start ya di sini ya. Fruits itu nilainya ada 4 ya. Apple, banana, mango, orange gitu. Kita bisa masukin ini ke dalam loop atau for loop seperti ini. Nah, nanti misal saya rubah buah, terus kita jalanin codingannya. Jadi buah apple, buah banana, buah mango, buah orange. Intinya adalah kita coba iterasi value yang ada di list ini. Ini salah satu gunanya for loop juga gitu. Nah, untuk sintaksnya atau penulisannya itu seperti ini. Kita pakainya for i, artinya kita mendefine variabel i, di mana variabel i itu nanti adalah value dari masing-masing anggota dari fruits ini atau list yang ada di variabel fruits. Terus titik 2 seperti ini. Setelah itu nanti dia harus geser satu tab di sini. Satu tab itu setara 4 spasi ya. Ini kita pencet tab seperti ini. Nah, tapi biasanya kalau di Python dia kalau kita pakai notebook seperti ini, dia udah otomatis indentasinya itu menyesuaikan ya. Indentasi itu spasinya ya. Kita mau pakai spasi 4 atau spasi 8 gitu. Kita bilangnya indentasi ya. Intinya adalah struktur kodenya itu harus pakai tab seperti ini. Nah, ini untuk for loop. Terus ada juga yang while. While ini sebenarnya seperti infinite loop. Loopnya itu akan jalan terus-menerus selama kondisinya itu terpenuhi. Contohnya seperti ini. Kondisinya itu adalah jika count-nya itu kurang dari 3, kalau misal nilainya true, dia bakal mengeksekusi codingan selanjutnya. Kalau misal nilainya false, dia bakal berhenti gitu. Nah, di sini sebagai contoh, itu saya define count, itu awalnya nilainya 0 ya. Jadi variabel count itu nilainya 0. Nah, terus masuk ke while loop, di mana kondisinya pasti dia di bawah 3 kan. Nah, bener kan ini? True kan? Nah, ketika true, dia bakal masuk ke logiknya. Print count di sini. Nah, di sini ada yang menarik nih. Di sini ada kode plus sama dengan. Plus sama dengan seperti ini, sebenarnya dia mirip seperti ini. Dia mirip count sama dengan count tambah 1. Tapi kalau misal penulisannya seperti ini, itu kayak cukup lama kan. Yang kedua adalah ribet gitu. Kita harus tulisnya 2 kali gitu. Makanya di Python itu kita bisa persingkat seperti ini. Count plus sama dengan 1, dia artinya seperti ini.
Terus yang kedua, di sini saya menggunakan pagar seperti ini ya. Pagar ini artinya saya mengkomen line ini. Artinya ketika saya mengkomen line ini tidak akan terbaca oleh sistem gitu. Biasanya kita pakai pagar itu untuk menulis petunjuk gitu. Misal di sini adalah while loop contoh di ngoding AI. Jadi saya bisa tulis apa aja di sini. Bisa tulis angka gitu, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah nanti code yang saya komen seperti ini tidak bakal terbaca oleh si sistemnya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk kita sebagai programmernya tahu misal kode blok ini itu ngapain sih gitu kan. Misal code for loop. Nah, atau misal while loop for example. An example of for loop. Nah, seperti ini. Nah, kita belajar banyak ya. Kita belajar while loop di sini. Kita juga belajar commenting di sini. Ini saya hapus dulu. Seperti ini. Nah, jadi cantik ya codingannya. Tadi adalah for loop dan juga while loop. Tahu kan bedanya? Kalau for loop kita iterasi value-nya satu persatu dari list yang kita sediakan atau kita provide. Kalau misal while loop itu nanti mengikuti kondisi yang kita definisikan gitu. Dimana di sini aturan atau kondisi yang saya tetapkan itu adalah pakai count kurang dari 3 gitu. Nah, nanti setiap kali iterasi, setiap kali jalan, count-nya itu bakal ditambah satu-satu terus gitu, incremental gitu. Dua ini selalu kepakai, jadi selalu ingat-ingat ya. Nah, terus selanjutnya ada list comprehension. Apa sih list comprehension itu? Sebenarnya ini plek-ketiplek mirip sama for loop seperti ini. Bedanya apa? Kalau list comprehension itu kita tulis dalam satu line code doang gitu, satu baris doang. Kalau misal pakai for loop, kita kan perlu ya beberapa baris gitu kan buat kodenya. Nah, tapi kalau misal operasinya itu tidak terlalu ribet, misal cuman penambahan atau pengurangan, nah itu kita bisa pakai list comprehension di mana kita bisa menghemat penulisan dari yang tadinya beberapa baris jadi satu baris gitu. Dan saya pernah baca-baca juga katanya kalau misal kita pakai list comprehension itu dia bakal lebih cepat gitu ketimbang sama for loop. Tapi kita tidak bahas itu lebih dalam, ini cuma buat pengetahuan kita bahwa kita bisa pakai list comprehension, di mana list comprehension itu sebenarnya mirip sama for loop, cuman kita persingkat aja menjadi satu line code doang atau satu baris kode doang gitu. Selamat lagi buat teman-teman sudah belajar for loop atau perulangan. Ini saya hapus dulu ya.